ada di rumah. Jumpa lagi di tahun 2021. Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Los Rita. Selamat tahun baru Los Ameriko. Selamat tahun baru buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, meskipun kita masih dalam suasana liburan, tapi kita tetap harus Sekolah minggu. kita harus tetap giat untuk mengikuti sekolah minggu online. Nah, kalau gitu kita siap-siap aja ya. Oke. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Ayo kita semua berdiri. Kita mau pujikan Laskar Kristus, tapi dalam versi TikTok. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, kita adalah Laskar Kristus. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di tahun yang baru ini kami sudah memasuki tahun 2021. Kami sangat bersuka cita karena kami masih bisa mengikuti sekolah minggu online. Kami dalam keadaan yang baik, yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang selalu mengingatkan kami untuk mengikuti sekolah minggu, untuk selalu mengingatkan kami memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau mengikuti sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik sudah lama ketemu teman apa enggak ketemu temennya ya kira-kira lo cerita? Enggak pernah ketemu ya? Iya. Karena kan belum sekolah ya? Iya. Kalau gitu kira-kira mereka masih ingat apa sudah lupa ya sama teman-temannya ya? Masih ingat dong? Masih ingat ya? Iya. Kalau temannya lagi sakit, didoakan nggak ya? Di telepon baru didoakan lah sih. Oh. Cek dulu. Kalau sedih, Dihibur. Iya. kayak Lose ya. Lose Iya. kalau lagi sedih, Lose Ameriko kan menghibur Lose Iya, Rita Ameriko kan? telepon. Nah kalau gitu ada satu lagu tuh. Tuh yang biasa kita makan pagi-pagi pakai oles. Apa ya itu ya? Yang dioles tuh apa? Roti. Kalau ngoles pakai Mentega. kita mau lagu itu ya. Kita mau Oke. pujikan itu roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana ini dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kita seperti mentega dengan roti ya Lofsa. Iya. Saya rotinya. Nah, serta menteganya kita selalu bersama Sama. meskipun berjauhan. Selalu mendukung, saling menghibur. Nah, sekarang kita lanjut ya Lofsa. Oke. Kita mau pujikan setinggi-tingginya Apa langit. yang di atas itu langit? Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lofsa dulu yang tinggi. Oke, tinggi-tingginya langit, tinggi kasih Yesus. Saya yang dalam. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Bersama seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ha ha. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wah, mengalahkan segalanya. Berarti kasih Yesus hebat ya Lasia, mengalahkan segalanya. Iya, Wah. lebih tinggi dari gunung, dari langit tuh. Lebih dalam dari Lautan. lautan. Sekarang kayaknya kita Mau apa ya? Mau mendengar firman Tuhan. Tuhan. Tapi kita nyanyikan sebuah pujian sambil mempersiapkan hati kita ya Lasia. Iya Lofsa. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Halo semuanya, selamat pagi murid-murid sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, luar biasa. Lalu saya mau tanya nih,
Bagaimana dengan ibadah Natal 2020? Ada sukacita? Ada yang luar biasa? Bagaimana dengan kehidupan kita di tahun 2020 dari Januari sampai dengan Desember? Tetap semangat? Ya, mungkin kita sama-sama mengakui ada kesulitan, ada tantangan hidup ya. Ada banyak yang tidak mudah. Tapi Tuhan sudah pimpin kita melewati semua itu. Dan sekarang semuanya berada di tahun 2021. Selamat tahun baru. Tahun 2021 murid-murid jadikan tahun mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, sebelum kita mau firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau memimpin semua langkah hidup kami, memberkati Tuhan, sehingga kami boleh melewati tahun 2020. Dan di tahun 2021 ini, kami mau jadikan tahun untuk mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu, berkati setiap anak-anak yang mendengarkannya dan membagikannya Tuhan kepada teman-teman yang lain, supaya kami semua boleh semangat lagi di tahun 2021. Hidup bersama dan di dalam pimpinan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, lo semua kasih ayat nih firman Tuhan ya di awal tahun. Diambil dari Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku. Orang-orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Aku di sini siapa? Menurut firman Tuhan dari Amsal, aku di sini tentu adalah Tuhan, sumber hikmat. Ya, Tuhan mengasihi orang-orang yang mencari Dia dan tekun mencari Dia akan mendapatkannya. Sekali lagi ya, sama-sama ya. Amsal 78 ayat 17. Sama-sama. Aku mengasihi orang-orang yang mengasihi daku. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kalian semua sendiri ya, bisa ya. 1, 2, 3. Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi yang mengasihi aku. Orang-orang yang mendapatkan aku. Sama-sama sekali lagi ya. Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku, dan orang-orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Amin. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, Lose punya catatan nih. Kemarin siapa yang gak sekolah minggu online? Hari ini Lose mau datengin. Oke? Kita tanya dia kenapa gak ikut Natal online ya. Lose pamit dulu ya, mau ke rumahnya ya. Selamat pagi. Halo Lause. Halo Mira. Ya, Kamu ngapain? saya pergi Lause. Lose mau tanya nih ya. Kamu waktu Natal kemarin tidak online. Ayo, kamu Natalnya di mana? Kemana kamu? Saya ke mall Lause. Natalnya di mall. Aduh, Natalnya di mall. Coba pengen tahu Lose, Natal di mall ketemu siapa aja sih? Ketemu Sinterklas, ketemu badut Lause, terus dapat banyak hadiah. Alah, ketemu Sinterklas, ketemu badut, dapat Iya. hadiah. Iya, Seneng? seneng dong Lause. Oh, begitu ya. Ketemu Tuhan Yesus gak? Enggak, Wadah, nggak ketemu Tuhan Yesus. Ya udah, Lose mau tanya. Kamu pertamanya seneng, terus akhirnya kamu tetap seneng nggak waktu pulang dari mall, Natalan di mall? enggak Lause. Kenapa? Karena saya itu Lause kehilangan dompet, sendal, botol minum, hadiah Lause hilang. Aduh, jadi ikut Natal di mall malah banyak kehilangan ya? Iya, Kehilangan botol, minum,
kehilangan dompet, kehilangan sendal, kehilangan apa lagi? Kehilangan sukacita jadinya ya. Ya udah, ini jadi satu pelajaran ya. Iya, Tahun Pak 2021 kamu harus lebih semangat cari Tuhan. Oke? Oke. Kita berdoa mudah-mudahan tahun 2021 tidak lama lagi kita bisa sekolah minggu di gereja. Tidak online lagi ya. Oke, dengerin ya Lose mau sampaikan firman Tuhan ya. Oke. Nah, adik-adik sekalian, kalau tadi Mira teman kita banyak kehilangan. Kehilangan dompet waktu Natal. Kehilangan botol. Dan tentunya kehilangan sukacita. Bahkan yang lebih mengerikan, dia ketemu badut, ketemu Sinterklas, seakan-akan dapat hadiah. Padahal itu hadiah dari mamanya yang titip ke Sinterklas. Nah, jadi dia tidak sungguh-sungguh gitu ya. Itu hadiah untuk dia begitu. Yang paling menyedihkan, kehilangan Tuhan Yesus. Aduh, sayang sekali ya. Padahal Natal itu penting. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjumpai manusia, mencari orang-orang yang mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, sebetulnya bukan Mira saja. Kalau kita lihat cerita dulu ya, di dalam Natal yang pertama itu banyak sekali orang-orang yang kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kesempatan, kehilangan sukacita, kehilangan waktu untuk mencari Tuhan. Bayangkan Yesus sudah datang ke dunia, sudah datang ke tempat yang terdekat dengan mereka, tapi mereka tidak bertemu dengan Tuhan. Sayang ya. Nah, siapa dia orang-orang yang kehilangan itu? Yang pertama, catat ya, ahli Taurat. Ahli Taurat pertama tidak sadar tentang nubuatan daripada nabi-nabi bahwa Mesias akan datang di kota Bethlehem. Ahli Taurat itu dekat tinggalnya di kota Yerusalem. Nah, waktu orang Majus datang, orang Majus bilang, "Kami datang ke tempat ini untuk mencari raja yang baru lahir itu." Lalu kemudian ahli Taurat itu diperintahkan sama Herodes, cari tuh, bener gak perkataan daripada orang Majus. Lalu mereka buka catatan kitab para nabi. Mereka ketemu, betul, di kota Daud akan lahir seorang juru selamat. Tapi sayang, ahli Taurat ini tahu firman Tuhan, dia tidak mencari Tuhan. Kenapa ya? Banyak alasannya. Mungkin takut sama Herodes, mungkin tidak peduli, mungkin tidak mau kenal dengan Tuhan lebih dekat. Akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Padahal orang Majus yang datangnya jauh, perjalanan kurang lebih sekitar 2 tahun. Tapi karena hatinya mencari Tuhan, dia ketemu dengan Tuhan, lalu dia menyembah bayi Yesus dan menemukan sukacita yang luar biasa. Siapa lagi yang hilang? Yang kehilangan? Yang kedua ya, Raja Herodes. Herodes tahu bahwa Mesias, raja yang sejati, sudah lahir. Tetapi karena hatinya dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, ketakutan, akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak datang mencari Yesus, tapi dia suruh itu tentara-tentaranya kejar Yesus, bunuh bayi Yesus. Bahkan kalau nggak ketemu, bunuh semua bayi-bayi yang berusia 2 tahun. Wah, sayang sekali ya. Karena hatinya diliputi dengan kemarahan, kebencian, akhirnya apa? Natal itu dia tidak bertemu dengan Yesus. Dan akhir kehidupannya bagaimana? Kita tahu sejarah berikutnya, Herodes diturunkan dari tahta oleh kuasa Tuhan. Dan akhirnya sekarang Herodes namanya banyak dilupakan orang. Tapi Yesus semakin diingat orang. Yang ketiga, siapa lagi yang kehilangan? Siapa ya?
penduduk Yerusalem, penduduk Bethlehem, penduduk kota Bethlehem. Waktu itu kan orang-orang datang tuh ya, sensus begitu kan ya. Di kota Bethlehem penuh dengan orang-orang Yahudi dari berbagai daerah untuk dicatat. Nah, itu rupanya mendatangkan kesulitan juga bagi penduduk kota Bethlehem. Akhirnya apa? Dikatakan tidak ada penginapan, penuh semua. Sampai waktu Ibu Maria datang, perutnya hamil, sambil hamil mau melahirkan. Yusuf juga cari-cari tempat, tidak ada tempat. Akhirnya Yusuf Maria malam itu tinggal di sebuah kandang. Dan disitulah Yesus dilahirkan. Ya, secara manusiawi kesian ya. Tapi itu sebetulnya sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Bahwa memang Mesias harus lahir di dalam kondisi yang sangat rendah. Sangat sederhana. Begitu ya, itu sudah diatur sama Tuhan gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah, sayang loh, coba kalau waktu itu adik-adik ya yang jadi pemilik rumah di kota Bethlehem. Kalau seandainya tahu Maria datang, tahu bakal ada Yesus tokoh yang luar biasa, apa yang kalian lakukan? Ayo, kalau lo sih ya, lo buka kamar yang paling terbagus. Ayo Bapak Yusuf, ayo Ibu Maria, datang ke tempat saya. Lahirin Yesus di tempat saya. Silakan, saya akan pakai kesempatan itu untuk berikan yang terbaik. Tetapi rupanya karena waktu itu mereka pikirannya ya mungkin sibuk dengan sensus, urusan negara, urusan ekonomi. Jadi akhirnya Yesus datang, mereka kehilangan kesempatan untuk menyambut Yesus. Nah, lo semau ya hidup kalian adik-adik semua jangan seperti ahli Taurat, pintar. Jangan seperti Herodes. Dan jangan seperti penduduk kota Bethlehem. Ayo, tahun 2021 ini kalian harus berjuang. Hidup kalian untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Jadikan Yesus itu sebagai Raja dan Juru Selamat dalam hidup kalian. Maka seluruh kehidupan kalian akan mengalami berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan yang melimpah. Kiranya tahun 2021 ini Yesus sungguh hadir dan lahir dalam kehidupan kalian. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, berkati seluruh firman-Mu Tuhan. Biarlah pengalaman kehilangan orang-orang di kota Bethlehem pada waktu Natal pertama itu tidak menjadi sebuah pengalaman yang terulang. Tapi anak-anak sekolah minggu boleh menjadi seperti orang Majus yang mencari Yesus. Boleh menjadi seperti gembala yang mencari dan menyembah Yesus. Boleh seperti Simeon dan Hana yang menyambut Yesus dan memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Bahkan juga boleh menjadi seperti Yusuf dan Maria yang hidupnya dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau apa ya lo Serita? Kita mau memberikan persembahan lah Di transfer di mana? Ini ada nomornya di sini. Oh ada di sini. Bisa juga adik-adik. diantar di itulah di aula, di Kantor gereja ya. Iya. Ada bisa isi dalam amplop, bisa mama dan papa antar di kantor gereja. Yuk kita persiapkan persembahan kita dengan memujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku.
hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Iya, tak terasa Kita ibadah sudah- kita Sudah selesai lah Sumeriko ya. sebelumnya kita mau doa penuh. Penutup. Kita berdoa dulu ya sebelum kita selesai. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Kami boleh selesai dengan ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, Engkau sertai kami, jaga kami terus. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh tertanam dan tersimpan dalam hati kami. Sekarang kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati semua ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, Sebelum kita berpisah, mau kita selesai, tapi Lose mau kasih ingat, jangan lupa tetap rajin belajar, jangan lupa berdoa. baca Alkitab, Tetap semangat. semangat. Sampai jumpa lagi. Minggu depan. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa